Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Hoho Hihi, Pilar kelima demokrasi. Kritik. Kritik tanpa solusi. Oke. Atau mau ganti-gantian Bang ngomongnya? Iya. Oke. Gimana? Kita kan bareng Hoho Hihi. Pilar gue. Pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Oke. Yuk, Ulang nih. Ya, terusin aja tapi. terusin. Ya. Oke. Oke, kembali kita ketemu di Hoho Hihi. Bareng dong itu. Sorry, saya lupa dikit. Bareng dong. Gitu. Hoho Hihi bareng. Bareng. Oke. Oh iya bareng. Oke, baik. Kita kembali ketemu di Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Semakin mengancam para news anchor. Asli ini udah pada mulai takut nih Bang. Takut, Udah kayak gentar. Prabu Revolusi langsung jadi Prabu Evolusi. Dia nggak berani cepet-cepet udah evolusi, melambat. Udah mulai gitu. pada takut nih. Pemret TV udah pada deg-degan. Udah. Lihat kita nih. Gua rasa Rosiana Silalahi ngumpulin nih para news anchornya. Iya. Tuh lo lihat deh, Iya. Mereka aja di YouTube bisa serius kayak gitu. Bisa serius kayak gitu. Bawainnya juga cair. Iya kan? Aiman gini ya Aiman. Lagi diomongin sama Bu Rosi itu. Dia begini. Iya. Bang Timi tuh Timothy Marbun. Aduh gimana ya? Mana gue pernah ke Studio 9, dia pernah ke sini. Oh pernah ya? Pernah kesini ya. Wah bagus banget nih gitu. Bang Timi sama Bang Aiman lagi gini-giniin. Ya, lo sih bilang iya. Bukannya kita bikin juga. Iya. Ya udah telat lu. Udah telat. Kita udah 6 episode. Kita udah 6 episode. 6 episode. Sorry. Lo baru mau mulai tapi mungkin lo dapat iklan duluan. Oh ini belum dapat ya? Belum dapat iklan juga deh. Dan kami tidak bercanda kalau masalah iklan. Nggak, kami nggak bercanda. Dan kita nggak ada iklan aja rapi gini. Rapi. Coba bayangin. Ini modal sendiri loh. Iya. Metro TV siapa sekarang yang ini? Apanya? Apa namanya? Anchornya. Siapa sekarang Metro TV anchornya? Ketahuan nggak pernah nonton berita kita? Iya. Cewek sih banyak tuh. Iya, biasanya kan mereka ada busana oleh siapa? Kita nggak ada. sendiri. Iya, busana oleh sendiri. Iya, sendiri. Iya. Gue udah posting juga di Instagram mengenai busana ini. Terus udah ada yang nanya, apakah jas yang dipakai lo adalah jas yang pertama gue beli? 14 tahun lalu. 14 tahun lalu. Bukan tapi ya? Bukan. Oh, bukan. Ini sendiri. Ini punya Gilang sendiri. Oh iya. TV One apa kabar Indonesia langsung. Apa kabar Jabotabek langsung. Iya. Apa kabar TV One udah deg-degan sendiri? Udah deg-degan sendiri. Udah pada takut. Ya, begitulah. Inilah kita udah siap banget lah. Kita udah siap banget semuanya juga. Audio juga udah kita perbaiki. Iya, saya dengar ada yang baru di sini ya. Ya. Apanya nih? Kita punya channel sendiri khusus untuk Hoho Hihi. Oh, tadinya? Tadinya bareng. Emang per program beda channel? Beda. Wih, keren banget. Karena kita udah punya scene sendiri-sendiri. Oh, jadi biar langsung udah ada presetnya lah ya? Presetnya udah ada. Oh gitu. Karena kita mixernya digital, sorry. Yang masih analog TV, sorry ya. Kita udah digital, set Hohi keluar semua, Set Wawan Canda tak langsung keluar semua. Keren banget. Iya. Baru tahu kalau sekompleks ini loh Studio Palapan ya. Ya, gue bukan mau sombong atau gimana ya. Cuman ya memang kita kan perlu mengikuti kemajuan teknologi. Benar. Kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau enggak kita dilindas zaman. Benar. Studio sekeren ini bisa disewa nggak sih, Bang? Bisa. Oh bisa. Bisa. Di sini harga mahal memang. Tapi peralatan mumpuni. Tadi kan udah dibilang teknologi terkini. Operator kocak. Karyawan lucu-lucu, itu yang paling penting. Benar, itu yang penting. Yang nggak dipunyain studio lain. Nggak punya studio lain. Jadi kalau lo pakai studio ini, udah pasti kerja lo enjoy. Bener, karena kocak-kocak. Iya. Itu jaminan ya kocak ya? Itu jaminan. Enjoy Jakarta lah gitu. Iya. Kemarin kecebur ya? Siapa? Anies Baswedan. Pak Anies iya. Lagi dadah-dadah ke masyarakat. Agak nggak konsen. Jalanan gang, terlalu ke kanan. Kan gang ujung kanannya suka ada got. Got, ya. Kakinya masuk. Ya. Nah itu jalanannya jalanan MHT namanya. Kita pernah bahas gak sih? Jalan apa? Jalanan MHT. MHT itu apa? MHT itu Muhammad Husni Tamrin.
tokoh Betawi, tokoh Betawi. Jadi dulu ada di zaman Ali Sadikin kalau nggak salah ada proyek namanya proyek MHT. Jadi jalanan kampung-kampung itu dicor. Yang sebelah kiri gang kecil yang muat 2 motor, kiri kanannya ada got. Sekaligus dia itu kayaknya sistem drainasenya diperbaiki. Oh gitu bang? Gitu. Jadi itu bagus sekali itu. Semua yang kayak gitu disebutnya proyek MHT yang baru tahu gue. Mungkin diterusin sampai sekarang. Itu mungkin secara modern sudah dipikirkan drainasenya mungkin, sehingga alirannya itu ke kali, ke sungai. Cuma belum dipikirin kalau akan ada gubernur jalan di situ. Kalau ada gubernur yang jalan di situ mungkin dikasih yang itu tuh yang tutup. Yang besi-besi itu. Kan udah ada tuh. Oh iya udah ada. Udah ada yang ngetek kemana begitu ini gambarnya. Ini harganya segini kalau mau pasang. Kasihan gubernur jatuh kan gitu. Karena lagi memantau vaksinasi kan. Iya. Lagi nggak konsen beliau karena ramai sekali. Iya. Sampai ulang berkali-kali kan di mana nih salahnya kok bisa jatuh. Bisa jatuh karena nengok kiri gitu. Nengok kiri dia nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Apakah itu tanda-tanda dia akan menjadi presiden? Karena gubernur Jakarta tahun lalu juga masuk ke gorong-gorong. Iya benar. Gubernur Jakarta periode lalu dan kemudian menjadi presiden. Masuk gorong-gorong akhirnya jadi presiden. Tapi kalau yang lalu masuk gorong-gorongnya sengaja. Iya. Apakah ini akan nggak sengaja jadi presiden? Nggak sengaja jadi presiden, bisa jadi sih. Mungkin nggak. Bisa jadi. Mungkin nggak. Tapi kalau yang dulu juga masuk ke seluruh badan bang. Iya. Ini kan baru kaki. Baru kaki. Aja. Ya, apakah kaki kanan ya? Akan jadi masuk ke istana. Apakah akan menjadi menteri lagi dan dipecat lagi? Waduh. Aduh, tapi kan jadi gubernur. Jadi gubernur. Tapi memang sepak terjangnya Pak Anies Baswedan ini cukup unik. Gue cukup memperhatikan gitu. Saat tahun berapa dia ikut konvensi Partai Demokrat untuk jadi presiden. Oh iya, benar. Untuk jadi presiden. Kemudian nggak terpilih. Yang terpilih itu siapa ya? Aduh, udah agak lupa ya. Setelah itu dia pindah jadi tim sukses Jokowi. Di saat kontestasi yang sama, Dia pindah jadi tim sesnya Jokowi. Berhasil Jokowinya menang. Padahal dia pengen jadi presiden tadi awalnya. Kemudian diangkat menjadi menteri pendidikan. Mendikbud saat itu. Dipecat katanya atau mengundurkan diri, gue nggak tahu deh. Pecat ya? Diganti dah, di reshuffle. Nggak tahu itu apakah itu dipecat atau bukan ya. Kemudian dia pindah tahun berikutnya ke Prabowo. Nah itulah politik. Tidak ada kawan abadi. Tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi. Benar. Jadi kalau yang masih baper-baper melihat politik, yang ngelakuin aja santai. Kenapa kita pendukungnya mesti terlalu baper? Iya, karena di pengantar ilmu politik, gue yang paling inget. Lo bukunya siapa? Miriam Budiarjo bukan? Profesor yang biru. Miriam Budiarjo, benar, baru inget. Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo itu profesor wanita politik. Dan memang pintar gitu. Dan bikin buat mahasiswa politik Indonesia dasar-dasar ilmu politik, dia yang bikin bukunya. Yaitu yang diajarin pertama adalah politik itu masalah kepentingan, bukan masalah kawan atau masalah musuh. Mungkin aja kawan sekarang, besok bisa menjadi musuh. Iya, jadi jangan dilihat temenan politik tuh kayak temenan kita nongkrong. Beda. Kita kan nongkrong aja. Ini ada kepentingan. Iya. Kalau Pak Anies yang lihat dari dulu ini, dulu kan beliau bikin Indonesia Mengajar. Iya. Yang ke pelosok-pelosok. Benar. Pengen tuh dulu saya ikutan. Sama yang turun tangan. Ya. Saya tapi akhirnya nggak pernah ikut yang Indonesia Mengajar. Ikutannya yang turun tangan. Kelas inspirasi. Jadi ada turunannya. Indonesia Mengajar kan para S1 yang baru lulus dikirim ke pelosok buat ngajar. Kalau ini kelas inspirasi, pekerjaan nih orang-orang yang udah kerja ke SD ngasih tahu kerjaannya. Jadi itu gue udah stand up. Lo ngasih tahu pekerjaan? Gue waktu itu di kelas inspirasi di Bandung. Jadi angkatan pertama yang kelas inspirasi Bandung. Gue ke SD. Program bagus itu. Iya, jadi gue kasih tahu kalau gue tuh stand up susah banget jelasinnya bang, bingung mereka kan. Apalagi yang kan jadi kebagian kelas 1, kelas 2 sama kelas 4 apa kelas 5, kelas 4, kelas 5 udah gede masih lumayan masih mau dengerin. Kelas 1 ribut sekali, saya juga bingung mau jelasin juga. Ngasih video tampil di Metro itu apa? Penyanyi. Aduh saya. Ngapain kerja gini bang, bingung. Iya. Tapi kita perlu loh mensosialisasikan bahwa stand up itu memang sebuah profesi. Iya, dan memang itu intinya adalah kalau inti dari kelas inspirasi adalah ngasih tahu kalau kerjaan tuh bukan selalu
polisi, tentara kan anak kecil taunya itu kan, dokter, gitu-gitu. Dan itu terjadi di sekolah anak-anak saya itu. Saya juga sempat dipanggil itu untuk kasih tahu kerjaan bahwa ada pekerjaan yang namanya komedian. Karir day gitu ya? Karir day. Kalau di sekolah-sekolah luar negeri kan kalau lihat di film-film tuh. Iya. Itu karir day ada. Dan mereka boleh milih. Jadi gimana? Jadi nggak semuanya gue harus menjelaskan kepada semua murid. Jadi dia kasih beberapa profesi dan silakan pilih lo mau dengar yang mana. Jadi orang yang datang ke sana yang memang pengen dengar. Tapi semuanya yang orang tua, profesi orang tua atau profesi siapapun? Profesi siapa? Oh, kan mungkin lu orang tua dong. Siapapun ya kayaknya ya. Tapi kebetulan karena gue juga orang tua murid gitu. Iya. Karena ada yang dipanggil penyanyi juga ada. Itu SD, Bang. SD. Buat SD. Wow. Jadi dia ya itu udah dilakukan oleh Pak Anies waktu itu. Harusnya jadi program pemerintah tuh ya. Jadi harusnya. Dari SD udah tahu kita ada kerjaan. Oh, ada kerjaan ini. Makanya mungkin Pak Anies diangkat menjadi Mendikbud mungkin karena programnya itu. Iya. Dan anaknya Pak Anies sekolah sama anak gue. Mungkin ada percontohan. Oh, satu sekolah. Yeah. Berarti gue ya sebenarnya sama Pak Anies satu PUMG lah. Gue panggil dia Nis. Kalau sebagai orang tua murid kita sejajar dong. Sejajar. Iya gitu. Tapi kan kita apa berarti rakyatnya? Kita gubernur warganya. Kita bukan rakyatnya. Kecuali raja ya. Raja rakyat. Raja rakyat. Jadi kita warganya. Warganya. Yang harus dilayani. Kan bahagia warganya apa? Tagline-nya? Bahagia kotanya. Sejahtera. Iya kan ada bahagia warganya, ya itulah. Iya. Bahagia gubernurnya. Wah. Ya harus dong. Menjalani pekerjaan harus dengan bahagia. Walaupun agak masuk got dikit itu bagian dari inilah. Bagian dari pekerjaan. Pekerjaan jadi bahagia. Bang, ini kita udah episode ke-6 semakin banyak yang mencece-cece terus. Iya. Aduh. Apakah Anda lupa Anda punya media, punya apa yang lebih kredibel? Kenapa ke kami cecenya terus? Semua permasalahan akhirnya. Bukan masalah hubungan internasional aja, bukan. Semua permasalahan semua jadi permasalahan. Kami. Terutama masalah korupsi. Terutama masalah yang ada duit banyak. Duit banyak. Kenapa Anda senang sekali melihat kita ngitungin duit orang lain? Kenapa? Gak tahu ini kenapa. Tolong para ini gue kasih tahu lagi. Apa nih? Apa lagi nih, Bang? Ada udah menyebut dirinya ho hihi ers. Siapa? Gak tahu. Dan dia nyawer di Ceng-Ceng Show. 1 juta, 100.000. Satu orang berarti. Satu orang ini menyebut namanya ho hihi ers. Kenapa nggak nyawer di sini aja? Iya, karena kan nggak dikasih saweran di sini. Oh iya, apa kita buka saweran di sini? Tapi nggak live. Iya nggak live, udah nggak apa-apa. Diceling-celing aja. Kan sama di Abdel Ahri. Iya. Udah berapa hari seminggu terakhir mungkin. Iya. Terus juga banyak saya lihat di komen-komen YouTube, saya lihat beberapa kali ada yang banyak mengkoreksi kita. Salah, ini harusnya gini. Iya. Salah, harusnya gini. Tolong diingat kembali. Kita sudah bilang dari awal kita tahu tapi tidak mengerti. Jadi wajar kalau salah. Inti dari tagline kita yang panjang itu adalah sok tahu intinya. Cuma tagline-nya panjang aja. Kalau mau bener ya nonton berita. Iya benar. Walaupun berita juga bisa jadi disetir. Iya. Wah. Iya dong. Iya. Saya tidak tahu nih. Pesanan ya, beritanya pesanan, opininya diarahkan. Iya. Saya juga ada cerita dikit ya. Apa ini? Setelah Hoi ini saya tiba-tiba mendapat WhatsApp dari dosen saya dulu. Dia nonton? Saya nggak tahu dia nonton apa enggak. Tapi beliau cukup aktif di politik dan kayak punya YouTube tentang politik-politik lah. Anjing. Dosen lu? Dosen apa? Dosen ini, pengantar ilmu HI dulu. Gilang, mampir dong ke podcast saya. Waduh, saya boleh Mas, asal jangan berat-berat bahasannya, gue bilang gitu. Jadi saya kan hari Senin, besok hari Selasa saya mau ke kantor beliau. Dia sebagai apa sekarang? Gue juga udah lama nggak ini sih Bang, nggak tahu dia apakah masih ngajar apa enggak. Tapi dia punya YouTube namanya Politician Academy apa. Jadi kayaknya bahas-bahas politik tuh YouTube-nya. Gitu. Jadi gue kayaknya. Dia tahu nggak lo lulus? Tahu kayaknya. Nah itu dia yang gue lupa, dia tahu apa enggak. Sebelumnya pernah ngontek juga, cuman waktu itu ada acara kampus apa gitu-gitu lah. Ini tiba-tiba ngontek lagi, pasti karena Hoi. Iya, karena apa lagi? Tiba-tiba ngajakin ngomong politik ya. Baru minggu lalu. Oh sebelumnya dia juga pernah ngomongin soal yang gue bikin yang 101 itu ya berita. Pernah ngomongin juga tuh soal itu. Dia nonton lah. Nah yang ini komen lagi pasti karena
ini dong. Iya. Jadi besok saya diundang. Ya udah boleh deh Mas gitu. Kan kalau di HI Unpar tuh manggilnya Mas sama Mbak. Dosen. Iya benar. Ya. Bukan, jadi manggilnya Mas, Mbak, Bang gitu. Iya, Mas. Jadi boleh deh Mas kalau mau itu bahas. Saya nggak tahu bahasa apa nih. Jadi saya takut semakin kredibel saya takut. Akhirnya jadi tahu dan kita mengerti. Jangan sampai. Kita harus tahu tapi tidak mengerti. Kita harus tetap memegang teguh itu tuh. Tahu tapi tidak mengerti. Ada aja dah ini gimana. Saya bingung. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke berita pertama. Kita harus internasional. Ini nggak ada bumper internasional gitu-gitu, nggak ada belum. Ntar kita bikin ya. Kemarin saya lihat ada tuh yang tagline muncul tuh. Pilar kelima demokrasi ada muncul itu ya. Itu hanya promo. Itu hanya promo doang. Di videonya ada kan? Ada. Video aslinya ada juga. Di awalnya ya. Ada juga. Di awalnya. Karena ada. Waktu jeda masih panjang masih sempat. Iya. Nanti kita coba bikin sehingga kayaknya sempat ya kalau untuk antara berita satu ke berita yang lain. Wes ada ininya ya, bumper dikit. Ada flash bumper namanya. Kita udah tahu istilah-istilah TV. Itu namanya flash bumper, hati-hati Anda. Hati-hati. Ya. Ini berita internasional juga nih Bang ya sekarang nih. Tapi ringan lah, berita ringan. Tentang anak kelas 8 ya, SMP kelas 8 dapat ini program Future Doctors Harvard. Wah. Future Doctors Harvard. Anak SMP di Bogor, dari Bogor kalau nggak salah. Saya lupa. Iya. Ya itulah. Di tweet sama pamannya kalau dia dapat ini program Future Doctor Harvard. Jadi itu bukan pasti dia langsung kuliah, tapi dia dapat kayak program 2 minggu gitu Bang untuk belajar soal dunia medis gitu. Kayaknya tadi tuh untuk bayangan kerjaan atau kuliah medis tuh kayak apa, kayak gitu. Ini anak kelas 2 SMP dan ternyata udah punya cita-cita spesifik. Iya. Bercita-cita menjadi dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular. Kok bisa ya? Kok bisa udah cita-cita spesifik? Kelas 2 SMP loh. Makanya dia seneng biologi yang gitu-gitu katanya kan. Nah, tuh dia mau belajar yang terkait dunia kedokteran, genetika segala macam. Umur 13 tahun. 13 tahun. Dan dia udah tahu bahwa ada spesialis bedah kardiovaskular. Toraks lagi. Toraks kardiovaskular. Karena kardiovaskularnya sendiri ada. Kardiovaskularnya doang. Itu kayaknya berhubungan dengan jantung ini. Iya. Ini kan di sini nih kardio. Di spesialis jantung aja ada, spesialis bedah jantung ada. Spesialis bedah toraks kardiovaskular. Gua nggak bisa ngebayangin berapa lama ini sekolahnya. Spesialisnya tuh ya. Iya. Dokternya aja udah. Dokternya 7 tahun ya. 7 tahun. Belum spesialisnya 5 tahun, 12 tahun. Berarti dia dari SMP sudah banyak nyari kali ya, maksudnya udah tahu sukanya kemana. Gue kayaknya nggak inget deh SMP sukanya apa, kayaknya nggak. Iya, kayak kita nggak suka apa-apa dah. Udah pasti satu nggak suka sekolah. Iya, itu udah pasti. Iya, udah pasti itu nggak suka sekolah. Sukanya pas jam istirahat sama jam kosong. Iya, pelajaran apa yang suka? Pelajaran kosong. Itu paling favorit. Iya. Ini keren banget. Jadi dia bisa dapat bayangan kalau misalnya kuliah kedokteran tuh kayak apa nantinya kayak gitu. Jadi katanya bukan pasti keterima nanti, enggak, bukan, dan dia bukan langsung kuliah juga enggak, cuma dapat 2 minggu itu. Tapi online juga. Online kayaknya karena lagi pandemi sih Bang. Mungkin kalau enggak mah dia udah ke Harvardnya. Tapi secara gengsi pasti luar biasa ini karena ini Harvard. Oh iya dong, Harvard. Enggak semuanya orang bisa ikut kelas ini yang 2 minggu ini. Tentu, karena ini kan dinilai juga dari pelajarannya apa. Iya. Cocok nggak ini, pintar nggak? Jangan sampai ini terjadi seperti yang iklan-iklan di New York Times Square. Kan udah ada tuh yang membahas. Oh, ini cuma masalah bisnis katanya gitu. Ternyata masang billboard aja. Masang gitu. billboard aja gitu. Kalau ternyata ini bisa dilakukan oleh semua orang, ya nggak usah diberitain harusnya. Tapi yakin ini. Yakin nih karena Harvardnya pun akan menyeleksi. Apa kemarin istilah? Dipilih berdasarkan prestasi. Meritokrasi. Meritokrasi. Saya lupa lagi. Tapi ini sebuah fenomena luar biasa. Anak kelas 2 SMP udah tahu cita-citanya sedemikian Detil. Nggak sekedar jadi dokter. Dia udah tahu. Dokternya dokter apa? Kardiovaskular. Dan bedah. Beda lagi masalahnya. Bedah, iya. Mungkin ada dokter spesialis toraks ada, tapi begitu mau bedah ada lagi spesialisnya. Iya. Keren sekali. Kita lanjut ke berita berikutnya. Berita berikutnya apa? Wah, nih
Waduh. Ini Ekopolin ini. Ekopolin. Ekonomi politik internasional. Internasional. Iya, ini iya, iya. Bilateral nih. Iya, hubungan bilateral. Bilateral tuh antara dua negara. Antara dua negara. B itu dua. Lateral itu B itu dua ya? Dua kalau nggak salah. Biji 2G. Rata-rata biji 2, biji mata ada 2. Rata-rata 2. Rata-rata 2 ya. Rata-rata 2. Salak juga 2 biasanya. Iya, biji satu salak. soalnya salaknya kecil. Kecil anaknya. Anaknya nggak iya. ada bijinya. Nggak ada bijinya. Belum tumbuh bijinya. Iya. Salak juga 2 rata-rata. Kok bisa biji tumbuh belakangan ya? Jambu biji. Biasanya kan biji di duluan karena biji itu inti dari segalanya. Oh iya benar. Jadi nggak akan tumbuh yang salak kecil nggak akan gitu tumbuh. Ya? Nggak, emang nggak akan tumbuh biji, bang. Emang nggak ada bijinya yang salak satu. Kan salak 3 biasanya, satu kecil. Oh itu nggak akan gede kalau kita diemin. Kalau nggak kita konsumsi, kita diemin aja nih. Salaknya jadi gede nggak sih? Nggak ya? Nggak, kayaknya nggak sih. Kayaknya nggak. Iya. Dia hanya emang cuma satu aja kecil. Ya. Jadi biji cuma 2. Biji tetap 2. Salak nggak ada biji yang biji 3 nggak ada. Jarang salak biji 3. Iya. Satu ada, monokotil ada. Satu ada. Anaknya 2 ada. Ada monokotil, ada dikotil. Iya. Oke, lanjut. Oke, ini ada hubungan bilateral antara RI dengan Cina. Tiongkok atau Cina? Sama aja lah. Sama aja lah. Ini Cina itu gara-gara nggak boleh disebut waktu zaman SBY kan? Iya, karena konotasinya negatif. Konotasi negatif. Bener kayak materi Panji Pragiwaksono. Apa? Tergantung ngomongnya. Kalau kita bilang ya ini transaksi RI dan Cina atau enggak ada kesan gue punya negatif. temen orang Cina biasa aja. Kecuali dia belum Cina. Itu baru jadi ini. Iya. Tiongkok pun dia belum Tiongkok kan bisa juga. Sama jadi, aja. Iya. Kata-kata tuh nggak punya ini. Apa namanya? Bebas nilai. Bebas nilai kata-kata. Gimana penggunaannya? Betul. Gitu. Ya itu gue ingat juga tuh pertama kali mengajarkan HI. Ilmu HI ini lo harus ingat kata dosen gue, tapi gue lupa dosennya siapa ya. Iya. Bebas nilai, value free katanya. Apa ya nature ininya? Jadi tidak ada nilai kepentingan kita sebagai pelajar atau mahasiswa tentang apa yang kita pelajari. Itulah sebabnya kenapa komunis bisa kita pelajari di sekolahan. Padahal paham komunis saat itu dilarang. Iya. Tapi sebagai sebuah keilmuan, komunis bisa dipelajari. Karena bukan berarti kita memihak ke komunis. Dan itu harus dijaga katanya. Jangan sampai ntar belajar komunis aja nggak boleh. Nggak boleh. Iya, itu yang bahaya. Ya, ilmu itu katanya bebas nilai. Benar. Iya. Sama seperti kata. Sebenarnya bebas nilai. Bebas penafsiran nilai. Kita lah yang membuat itu bisa menjadi macam-macam. Benar. Berarti penafsiran Pak SBY dan rezimnya saat itu. Saat itu. Cina tuh gimana gitu ya. Padahal jadi Tiongkok malah Republik Rakyat Tiongkok. Aduh malah nggak enak ngomongnya. Di RRT. Tapi awalnya juga tapi sebagai negara masih boleh dong nyebut Cina. Cina bu. Ya boleh lah. Sebagai ras ya nggak boleh. Sebagai ras yang sebagai kata yang mendiskreditkan ras. Mendiskreditkan ras. Kalau untuk mendeskripsikan aja boleh nggak? Kayak tadi gue punya temen dia orang Cina, nggak boleh? Atau masih boleh? Boleh dong. Sebenarnya nggak ada larangan ya. Nggak ada larangan, cuman kan etnis Tionghoa kadang-kadang. Ya. Atau etnis Tiongkok. emang Tionghoa ya. Kalau etnis Cina dulu ada juga ya. Ada etnis Cina gitu. Kita harus melihat lagi nih alasan dari Pak SBY saat itu. Pak SBY bukan sih? Lupa gua, baru kita undang Pak SBY ke sini. Baru mendapatkan life achievement beliau dari Partai Demokrat. Dua kali. Life achievement 2 kali. Dari partai? Masa life achievement 2 kali? Pencapaian hidup ini. Mungkin beda tahun kali. Coba kita lihat dulu. Tapi dari Partai Demokrat. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. TV juga semua membuat penghargaan untuk acaranya masing-masing. Oh iya benar. Hah? Apa sih? Kenapa ya? Kenapa? Sempet. Udah aman. Oke. Mati lagi. Hah? Mati lagi? Berarti taruh aja kali itunya tuh. Iya. Oh iya. Taruh mana dong? Ya. Kantongin ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa kali bikin penghargaan seperti itu. Untuk diri sendiri nggak apa-apa lah ya. Untuk siapa lagi? Walaupun kan Demokrat kan partai beliau juga. Ya nggak apa-apa sih bener. Iya sama kayak bilang kok TV juga membuat penghargaan untuk acaranya masing-masing. Sendiri, iya benar. Untuk acaranya masing-masing. Nggak apa-apa bener. Nggak apa-apa. Ya kan life achievement-nya untuk Partai Demokrat. Bukan sih? Untuk SBY? Iya maksudnya dia lifetime achievement yang ada hubungannya dengan Partai Demokrat gitu kan. Jangan sangat wajar kayaknya. Iya wajar.
Oh ya benar. Tadi kita lagi ngomongin apa sebenarnya Bang? Cina kita masuk ke SBY jadinya. Katanya RI dan Cina kalau sekarang bertransaksi berdua akan menggunakan yuan dan rupiah. Oke. Lebih fair nggak sih? Apa lebih nggak fair ya? Gue nggak tahu ya secara teori ya. Katanya sih lebih oke, makanya pengen kayak gini. Ada ininya, keuntungannya katanya. Kalau pakai rupiah atau yuan, karena pertama nggak perlu nuker-nuker dolar. Orang kita berdua nggak ada yang pakai dolar kok. Kasarnya gitu kan Cina sama Indonesia nggak ada yang pakai dolar. Tapi kan permasalahannya nilai tukarnya itu ditentukan oleh pasar. Mana yang banyak demandnya pasti akan lebih tinggi. Kalau kita nggak seimbang perdagangannya sama Cina, pasti permintaan yuannya akan jadi banyak dan dia akan jadi lebih tinggi. Makanya diperlukan satu nilai yang nggak di dua-duanya. Yang nggak di dua-duanya. Iya. Tapi itu pun juga dipengaruhi oleh supply dan demand juga sih. Iya, semuanya dipengaruhi. Iya. Tapi kenapa dari awal selalu dolar yang dipakai ya? Amerika merasa. Nah itu ada kesepakatan apa namanya ya, elit global, global TV. Udah nggak ada GTV. Seru. Ya udah. Zaman dulu itu dong. Emang udah nggak ada global TV? Nggak ada, sekarang GTV, GTV. Tapi GTV? bacanya GTV. Oh nggak pernah dipanjangin lagi Bukan GTV? Global Oh TV. iya, saya baru nggak. Tapi udah disepakatin katanya nih semenjak September 2020. Oke. Antara Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur PBC Yigang. PBC itu singkatan apa? Persatuan Bank Cina. People's Bank of China. Oh, People's Bank of China. Ya ini tapi kan mereka pasti ahli-ahli ekonomi lah. Iya, ini coba Bang Rahman tolong di bawah ada ininya, manfaat-manfaatnya. Oh, manfaatnya. Saya tadi sudah baca ada manfaat-manfaat. Ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 manfaatnya. Nah ini nih. Seberapa manfaatnya? Manfaat pelaku usaha antara biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien. Tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Gitu. Jadi nggak perlu ke money changer dulu kan? Iya, perlu. Bisa pakai rupiah. Latunrung ada tuh di situ. Apa? Money changer Tunrung apa Tunring? Di mana? Di Juanda tuh. Dari dulu gue udah lihat. Oh, yang mau masuk ke Soto Mangkuto karena gue waktu itu sering diajak ke Soto Mangkuto sama bokap gue kalau habis sholat Jumat. Jadi gue kayak lihat itu. Sholat Jumat emang di dekat situ? Di Istiqlal. Oh di Istiqlal. Seberangnya itu ada money changer Latunrung. Iya. Terus yang di Tebet Pitipili namanya tuh yang. Iya, itu juga lumayan terkenal. Terkenal juga ya Pitipili. Kok bisa ada money changer yang terkenal ya? Karena dulu jarang mungkin. Yang di basement Citos juga lumayan terkenal tuh, ya kan? Iya. Apa ya namanya basement Citos? Gue juga lupa. Kenapa bisa ada yang money changer terkenal? Kan sama aja semua nuker-nuker dolar. Karena kursnya oke ya? Mungkin enggak. Kursnya hampir sama. Cuma mungkin dia banyak uang. Jadi selalu ada. Oh stoknya. Oh. Mungkin. Jadi bukan hanya kursnya yang bagus. Iya. Karena mirip-mirip sih ya. Makanya gue waktu Indonesia didera penurunan nilai mata uang rupiah, rupiah terhadap dolar, kan orang-orang bingung nih, petinggi-petinggi Bank Indonesia segala macam gimana caranya menurunkan nilai dolar. Itu sangat mudah. Gimana Bang? Lecekin aja dolarnya, lo pasti turun harganya. Di money changer langsung turun. Gak usah lecekin, lo lipat. Nggak nerima duit jelek, bener. Nggak nerima duit jelek. Iya. Dia harus apa namanya ya? Tajem, rata gitu, nggak boleh ada lipetan. Iya. Karena bukan sebagai apa ya namanya, alat tukar itu. Tapi sebagai banknotes katanya. Banknotes itu disebutnya banknotes kan kalau di situ. Jadi bentuknya itu harus nggak boleh lecek. Gitu. Dan money changer nggak nerima koin biasanya kan? Ya. Koin nggak nerima. Iya, udah jadi. Kenapa kalau orang-orang Indonesia keluar negeri bisa disayang-sayang uangnya tuh, naruhnya rapi. Di dompet tuh. Di dompet. Giliran rupiah, kantong 2.000, goceng, lecek-lecek. Padahal kalau di sana lecek laku. Iya, di sana mah laku-laku aja. Begitu kita cash laku-laku aja, nggak ada pengurangan. Nggak ada, cuma pas di money changer di sini aja. Iya. Yang harus rapi. Jadi mari kita galakan pelecekan dolar supaya nilainya turun. Di money changer doang. Di money changer. Iya. Ini kalau Bu Sri Mulyani denger, iya gitu. Semudah itu ya. Semudah itu untuk menurunkan nilai dolar terhadap rupiah. Di money changer. Di money changer.
Latundrung atau Pitipili. Atau yang di bawah Citos. Yang di bawah Citos apa namanya di ya? basement ya kan itu. Iya, di basement aja. Padahal tempatnya kecil doang loh Bang yang di basement Citos itu. Iya. Tapi kenapa bisa rame gitu, laku gitu. Dan money changer itu harus cash. Iya, harus cash. Cash ketemu cash. Cash ketemu cash. Iya. Maksudnya kita mau beli dolar dong atau euro. Gue transfer ya? Nggak mau. Harus cash juga. Harus cash juga, Pak. Harus bawa duit kita. Rupiahnya apa ya penyebabnya ya? Menarik tuh berarti bisnis money changer Bang. Iya. Dan dia mereka bisa bertahan bertahun-tahun kan? Karena marginnya cukup gede loh. Iya, apalagi kalau nuker banyak kan orang. Iya, marginnya itu cukup gede. Tapi zaman sekarang orang dengan segala digitalan keluar negeri masih sering nuker money changer nggak? Kan orang kadang-kadang udah pakai kartu kredit aja di luar, atau ngambil di ATM di luar aja. Di ATM di luar ya. Paling kena berapa ya udahlah sama aja kayak nuker ke money changer. Di money changer ya. Masih nggak sih money changer ini rame orang? Mungkin kalau kita buat ini doang ya, pegangan doang kali ya. Buat pegangan nih, kita mau keluar negeri. Oh, megang cashnya. Megang cash awalnya, jadi nggak terlalu banyak juga sekarang. Iya. Sekarang udah bisa, maksudnya pakai ATM BCA pun udah bisa ngambil di sana. Itu dia makanya di ATM sana gitu. Di ATM sana. Tetap gitu. ada casnya, cuma ya udahlah daripada ribet bawa segepok cash gitu, misalkan taruh di sana aja. Iya. Money changer untuk anak-anak yang masih SD, siapa tahu pengen kerja punya usaha money changer bisa jadi pilihan karir tuh. Iya. Mungkin bisa nanti di Indonesia mengajar. Bukan apa? Kelas inspirasi. Kalau Pak Anies jadi Mendikbud lagi. Enggak, waktu itu jadi. Dulu beliau masih ini Paramadina. Rektor ya? Rektor Paramadina aja udah bisa bikin kayak gitu-gitu macam-macam. Iya. Wah, ini berita selanjutnya ini sangat HI nih. Ini sangat HI. Dan ini banyak yang CC juga tentang kudeta di negara Guinea. Ya. Terjadi usai amandemen soal presiden 3 periode. Wah. Kenapa angle-nya ini yang lo pilih, Man? Tapi memang benar. Jadi Presiden Alpha Conde ini namanya. Alpha Conde kan? Iya. Alpha Conde umurnya udah 83, Bang. Udah 83 tahun. Iya. Dan September kemarin kalau nggak salah 2020 dia amandemen. Kalau bisa 3 periode. Jadi beliau ini udah 2 periode. Ini permasalahannya karena dia udah tua atau karena amandemen 3 periodenya? Kalau masalah tua, Mahathir Muhammad lebih tua. Wah, Mahathir lebih tua lagi. 90-an ya? Masih menjabat. Masih menjabat. Kayaknya karena amandemennya sih. Kayaknya orang-orang, ini mah emang presiden pengen 3 periode aja nih gitu. Mungkin. Makanya dikudeta militer. Katanya sudah ditangkap ya, diculik lah si presidennya. Berani ya. Berani ya. Dan yang kudeta tuh mayor. Pangkatnya. Pantat. Kenapa pantatnya? Pantat mayor jadi. Letkol. Ya setingkat di atas. Baru naik kali ya. Kemarin gue baca masih mayor. Ini berita 2 hari yang lalu. Gue baca 4 hari yang lalu masih mayor. Karena dia berhasil nyulik presiden. Jadi letkol. Jadi beliau ini si presidennya katanya 2010 pertama kali. Terus kepilih lagi 2015 berarti ya. Habisnya harus 2020. Teman dia mengamandemen bisa ikutan lagi. Akhirnya ini yang periode ketiga nih sekarang berarti? Iya. Berarti kalau nggak salah. Iya. Udah mau periode ketiga lah pokoknya. Ini bahas periode kedua. Iya, dia ngubah konstitusi biar bisa. Apa Conde, iya. Padahal dulu juga katanya dia bilang menggalakkan anti korupsi, tapi ternyata anaknya sendiri ada kasus korupsi. Iya. Gitu-gitu. Jadi orang nggak seneng. Rakyat juga sebenarnya banyak yang protes. Tapi waktu protes pun banyak yang ditangkepin gitu. Ya memang seperti itulah. Memang seperti itu kan. Iya. Ya, bisa ganti itu nggak? Kita kan lagi ngomongin Guinea. Oh, Guinea ya. Guinea itu kalau ada yang nggak tahu terkenalnya hanya Guinea Pig. Ya. Yang kayak marmut itu. Ya. Ternyata negaranya juga. Dia ada di Afrika Barat dan ini jajahan Prancis. Bahasa Prancis di sana. Oh, bahasa Prancis. Iya. Je m'appelle Alpha Conde. Nama sama saya. Nama saya. Je m'appelle. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Halo. Kata-kata itu ada feminan, ada maskulang. Oh iya. Meja ini bisa ada gendernya. Iya. Kayak bahasa Arab. Kok ada suaranya? Iya. Feminan, maskulang. Iya. Sebong tuh dulu ada restoran tuh Sebong. Iya, Sebong itu artinya oke. Sebong. Iya. Waktu gue ke Paris, gue internasional ya. Internasional.
waktu gue ke Paris. Bukan yang kayak MLM itu ya, ngomong-ngomong depan Menara Eiffel, tau nggak? Tapi goyang Menara Eiffel ya. Ada yang bilang green screen, ada waktu itu. Yang sempet rame videonya bang. Gue nggak lihat. MLM rame-rame, terus kita bisa gini karena MLM ini, gitu-gitu. Nah terus agak-agak goyang, orang curiga green screen. Menara Eiffelnya. Pura-pura di Paris. Kata orang. Ada yang bilang itu hanya distorsi video, jadi kelihatannya kayak goyang Menara Eiffel. Ada yang bilang itu karena green screen-nya goyang. Iya. Gak tahu lah. Iya. Paris gimana lanjut? Waktu gua ke Paris, itu memang ada restoran yang selalu dikunjungi oleh wisatawan Indonesia. Namanya Ayam Bakar Afrika dan Afrika Barat. Namanya Ayam Bakar Afrika? Ayam Bakar Afrika. Bahkan dia buka cabang di sini. Iya. Buka cabang di Jakarta. Ayam Bakar Afrika tapi khas Paris. Ayam Bakar Afrika di Paris. Di Paris. Tapi pengunjungnya banyak orang Indonesia karena agak sedikit mirip rasanya. Lu ke sana? Gue ke sana. Yang punya orang mana? Yang punya Malaysia kalau nggak salah. Oh, Malaysia. Yang punya orang Malaysia. Semakin internasional ya. Semakin internasional. Iya. Makan ayam Afrika di Paris. Yang punya orang Malaysia. Yang datang orang Indonesia. Orang Pasar Minggu. Nggak usah dong. Nggak usah. Indonesia udah. Iya. Jadi 4 kebudayaan ini menyatu di situ. Enak bang tapi. Enak, dia rempah-rempah berasa rempahnya, rempah Asianya berasa. Oh iya. Gitu. Saya dengar di Paris tuh banyak copet bang. Iya, tapi gue nggak dicopet. Tapi, apakah ini karena gue udah dibekali dengan pengetahuan yang seperti itu? Oh, karena udah tahu banyak copet. Jadi begitu gue nggak mendarat, gue naik kereta ke situ karena dari negara lain. Dari London. London bukannya beda lewat laut? Laut bawah, laut. Iya, English Channel apa namanya? Iya. Lewat bawah itu. Kereta tapi lewat bawah laut. Keren banget. Very international environment. Jadi begitu sampai situ gue udah deg-degan. Jadi langsung udah waspada duluan. Udah waspada duluan. Tapi aman, gak ada yang kecuri. Tapi aman karena gue pakai mahasiswa sana untuk jadi guide. Oh, oke. Jadi dia mungkin juga udah tahu titik-titik mana yang. Dan dia tahu mana-mana yang maling nih muka-mukanya. Iya. Itu yang ini maling. Gitu. Jadi aman. Iya. Jadi Presiden Guinea tadi gimana nih bang? Dia pengen 3 periode, tapi akhirnya. Mungkin ini kita nggak tahu, kita nggak belajarin sejarahnya juga ya. Mungkin ini mengkhianati nilai-nilai masyarakat di situ. Iya. Masyarakat di situ. Misalnya kita ya. Waktu kita reformasi itu salah satu yang isu atau perdebatan yang muncul itu karena terlalu lamanya presiden menjabat. Yang sebelumnya. Pada saat reformasi Orde Baru. Iya, terlalu lama tuh. Terlalu lama. Berapa lama tuh? 7 periode kalau nggak salah. 32 tahun. Iya, tapi kalau dibagi periode 7 kali. 7 periode. Nah, salah satu yang di challenge adalah itu. Jangan sampai ada yang begini lagi. Jangan sampai ada yang begini lagi. Iya, gitu. Makanya begitu ada isu, kan kita juga ada isu untuk 3 periode. Ada. Walaupun presiden nggak mau. Presiden nggak mau, benar. Waktu Orde Baru juga presiden yang udah cukup lah. Tapi rakyat masih menghendaki, Pak. Kata siapa tuh? Rakyat masih menghendaki. Kata orang MPR. Iya. Kata orang MPR, rakyat masih menghendaki, Pak. Gitu. Ya udah. Sekarang pun ada lagi nih wacana. Wacana seperti itu. Presidennya nggak mau. Nggak mau presidennya. Tapi kalau ada yang membisikkan rakyat ini, jangan-jangan bener nih rakyat menghendaki. Terjadi, ya bahaya, udah mengkhianati nilai-nilai reformasi. Katanya ada caranya antara nambah periode 1 atau ditambah 3 tahun. 3 tahun masa bakti. Masa baktinya ditambah. Jadi bukan nambah periode, tapi nambah 3 tahun lagi gitu. Istilahnya gitu, karena kemarin pandemi jadi kurang maksimal. Jadi belum kelihatan kerennya. Jadi semua jabatan yang dibatasi waktu mempunyai hak untuk minta tambah 3 tahun kalau kayak gitu ya. Kalau menurut gue ya. Karena semua pandemi Semuanya pandemi juga. Iya. Bahwa para pegawai negeri sipil juga berhak minta tambahin dong gua. Iya, kemarin gua kan pandemi, belum maksimal. Mau maksimal. Iya. Gitu. Tapi ini wacana yang dari dari tim bukan timnya apa ya, yang relawan gitu loh. Iya. Cuma kan dari itunya juga belum setuju. Presidennya pun nggak mau. Presidennya nggak mau. Capek lah 3 periode. Hujat-hujat rakyat terus 3 periode, capek lah. Ya kan jadi presiden kan pasti bener-bener capek ya. Harus tutup kuping gitu kayak aduh ini presiden udah biasa kali di. Iya. Karena kan memang kalau kita tidak mampu menutup mulut semua orang, kita tinggal pakai 2 tangan kita untuk menutup kuping. Tapi yang gue highlight dari kudeta ini, Guinea, kayaknya
memang kalau yang kudeta militer yang seperti ini tuh, kita juga pernah merasakannya pada saat PKI. Yang memimpin letkol, bukan jenderal. Yang ini? Iya. Iya. Maksudnya pangkatnya tuh letkol. Iya, berarti jenderalnya ngapain? Jenderalnya mungkin, karena kan kalau di militer, jenderal itu udah pangkat politik. Kalau militer sampai kolonel itu karir. Iya. Gue tuh dari dulu nggak pernah hafal bang urutan ini nih, mayor apa ini. Gue mulai dari letnan ya. Iya. Lulus Akmil. Itu letnan 2. Ininya 1. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Terus naik letnan 1. Letu itu ya? Letu naik letnan 1. Naik kapten. Naik kapten ya, ini militer ya. Kapten itu 3 kalau nggak salah ya. Oke. Terus melatih 1. Mayor. Udah melatih, bukan garis lagi. Iya. Terus naik lagi 1, letkol, melatih 2. Naik lagi kolonel. Melatih 3. Nah, di situ katanya perjalanan karir militer yang dinilai berdasarkan kinerja. Iya. Gitu. Masuk ke tahapan pati, perwira tinggi. Tadi itu pamen, perwira menengah. Oh, gitu. Perwira tinggi baru nih. Iya. Kalau yang garis-garis perwira pertama katanya. Begitu mulai yang melatih itu pamen, perwira menengah. Begitu masuk ke pati ini itu yang angkat katanya presiden katanya ya. Setahu gue ya. Jadi udah bukan karir. Bukan karir lagi. Itu pilihan, lo bisa ngedukung gue atau enggak. Iya. Lo terafiliasi politiknya itu seperti apa gitu. Wajar, sangat wajar karena presiden butuh militer untuk menjalankan negara ini gitu. Karena presiden pun akan jadi panglima tertingginya kan? Iya, panglima tertingginya. Makanya mungkin dia belum terkontaminasi oleh hal-hal politik, sehingga dia bisa melihat secara jernih. Jadi bisa kudeta. Berani kudeta. Ini udah nggak bener nih. Iya. Gitu, udah nggak bener. Masa mau 3 periode? Mau 3 periode udah mengkhianati konstitusi. Iya. Sama seperti PKI letkol Untung. Yang jadi namanya tuh pemimpinnya kalau nggak salah ya. Mungkin itu penyebabnya mengapa termasuk Qaddafi Muammar Qaddafi. Iya. Dia kolonel atau letkol lah gitu pada saat itu. Jadi masih mempunyai idealisme yang bagus mungkin. Belum terkontaminasi oleh hal-hal politis. Karena dia udah merasa nih udah nggak bener nih negara kayak gini nih. Iya. Namanya Mamadi Al-Katiri bukan. Domboya. Mamadi Domboya. Iya, siapa letkol Mamadi ini? Presidennya kalau nggak salah ini baru presiden keempat Guinea kalau nggak salah nih. Tapi kita azan dulu. Iya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Kita tadi terputus di letkol Mamadi Domboya. Dia ini sosok militer di balik kudeta Guinea. Kakak ipar gue punya suami orang Guinea. Oh ya? Iya, dan dia berbahasa Perancis. Dia itu kerja di sini. Di Indonesia. Supplier barang-barang Indonesia. Dan semua ngambil dari Tanah Abang. Supplier ke Guinea? Ke Guinea. Oh. Kita belum punya hubungan diplomatik sama Guinea nih. Kalau nggak salah ya, karena dia harus memperbarui visanya terus di Singapura kalau nggak salah. Karena nggak ada kedutaannya. Karena kedutaannya, gitu. Iya. Dan memang dia suka yang cerah-cerah. Gue tanya tuh, kenapa kalau orang Afrika tuh suka warna yang cerah? Oh, pakai bajunya. Yang warna mencerah-cerah. Ya itu memang suka warna itu gitu. Bagus kalau kacamata dari orang Guinea. Lingkungan Anda benar-benar internasional ya. Oh my God. Kok bisa pas banget? Gini loh, negara yang jarang diomongin, negara kecil. Iya. Tahu-tahu ada kasus gini, Anda punya ada kerabat. Ada kerabat. Kakak ipar saya orang gini, tapi saya nggak punya kakak ipar orang gitu. Ketemu di mana Bang bisa ketemu orang gini? Di Indonesia ketemunya? Ketemunya di Indonesia. Oh. Karena dia buka apa namanya? Di sini buka toko enggak? Enggak. Cuma menyuplai aja. Menyuplai. Dia dekat Tanah Abang. Karena semuanya memang semua barang Tanah Abang.
yang di ekspor ke sana. Terutama baju berarti. Baju, dia tekstil memang, khusus tekstil kalau nggak salah. Gitu. Wow, berarti luar biasa juga di gini pada pakai baju Tanah Abang. Pakai baju Tanah Abang. Ini foto-foto militernya pakai tentara seragam? Mungkin selayernya. Iya, selayernya mungkin. Ya mungkin deh ini dari Tanah Abang. Tanah Abang punya supply ini nggak baju-baju aparat gitu? Militer enggak ya? Iya mungkin ya, bawah tanahnya ya. Iya, bahannya kan, siapa tahu. Iya. Ya mungkin aja. Jadi kemungkinan kalau kita nonton atau melihat video-video kehidupan di gini, baju-bajunya kemungkinan dari Tanah Abang. Dari abang ipar gue lagi. Iya. Dan bisa jadi dia bukan pemain tunggal, banyak kali. Banyak, pasti banyak jadinya. Apa namanya, orang-orang gini di sana gitu. Bisa pas gitu sama berita bener-bener. Iya karena memang gue tuh internasional banget hidup gue. International relation banget ya. International relations banget hidup gue tuh sangat internasional gitu. Keren. Tiga periode, Bang. Iya. Kira-kira kalau di sini terjadi seperti itu 3 periode? Gue yakin masyarakat nggak nerima. Dan tidak akan ada kudeta kayaknya. Tidak akan ada kudeta dan tidak akan dilakukan juga. Enggak. Ya kan ini memang namanya ide boleh aja asal konstitusional kan. Iya. Harus ada langkah-langkah konstitusional untuk merubah konstitusi. Iya. Kalau itu terjadi, ya bisa berarti konstitusional dong. Iya, berarti sudah diubah tuh. Iya, berarti udah diubah. Tapi menuju sananya mungkin yang dihambat oleh banyak pihak. Kan lo setuju gak? Wacana. Enggak setuju. 3 periode. Kasih kesempatan buat yang lain lah. Iya. Buat jadi presiden. Iya, karena absolute power, absolute corrupt. Nah, itu harus power tends to corrupt. Power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Itu dia. Adagium dari politik yang pertama kali. Memang udah dari dulu power itu punya kecenderungan untuk korup. Udah pasti. Udah pasti. Udah alami. Jadi kalau lo punya kekuasaan absolut, mungkin lo korupsi lo juga akan total. Korupsi total. Kotot, istilahnya kotot. Korupsi total. Kotot, kenapa jadi kotot ya? Kan korupsi total. Kenapa nggak kotal? Kotot lebih enak ya, secara penyebutan kotot. Iya sih. Jadi power udah pasti ada tendensi untuk korup. Gitu ya. Itulah ada gium dari politik. Jadi selalu bisa untuk belajar dari negara-negara lain. Seperti ngelihat Taliban kemarin kan dari Afghanistan, gimana kelompok ekstremis apa sih bisa kayak gitu, bisa menguasai negara, bisa kacau. Melihat dari Guinea bisa ada kudeta. Jadi urusan presiden 3 periode. Dari Taliban dan gini kita bisa belajar dari 2 sisi. Taliban dengan kelompok yang keras di luar pemerintahannya. Iya, di luar pemerintahan. Dia yang mengkudeta. Iya. Nah, ini kalau gini kita lihat ini dari pemerintahannya melakukan sesuatu. Militernya yang gerak. Iya, sehingga ada pihak luar yang tidak suka. Nah, itu yang harus kita jadikan pelajaran. Kita tidak mau negara kita seperti. Iya, kalau aja bisa mensinyalir masalah ini, masa negara nggak bisa gitu. Apa jangan-jangan acara ini sudah disusupi oleh BIN sehingga bisa melihat-lihat. Jangan gue orang BIN nih, gue curiga. Waduh. Jadi orang BIN aja nggak tahu dia orang BIN. Nah, itu yang paling bagus tuh. Ya, dia nggak tahu. Nggak tahu. Kan kayak gue nonton di atau Dion. Enggak, kayaknya enggak ya. Iya. Kurang tingginya. Apa namanya? Nonton film nih. Film apa ya? Pokoknya tentang dinas rahasia. Lagi ngomongin tentang dinas rahasia. Kita dinas rahasia CIA. Atau dia orang KGB dinas rahasia. Atau Mossad. Atau MI6 ya kalau di Inggris gitu. MI6. Giliran ngomongin Cina. Cina apa ya? Dinas rahasianya ya? Nggak ada yang tahu. Yang paling bener Cina. Karena rahasia. Bahkan namanya aja nggak tahu. Namanya aja dia nggak tahu. Oh iya juga ya, benar. Iya. Benar. Kenapa dinas rahasia pada tahu? Apalagi ini Secret Service. Saya dari Secret Service.
Tapi lo ngaku. Secret Service kan ini, pas pampres. Iya, tapi namanya Secret Service. Tapi dia ngenalin diri sebagai orang dari Secret Service. Bener juga, Cina apa namanya, nggak tahu. Gue juga belum pernah dengar. Mungkin bisa di Dinas Rahasia Cina. Coba man, Dinas Rahasia Cina ada nggak? Dinas Rahasia Cina. Cina kayaknya nggak perlu dinas rahasia deh, karena di tiap negara kan ada Chinatown. Oh iya, jadi nggak mungkin. Udah menyebar dia. Udah menyebar. Warganya kemanapun. Nama Dinas Rahasia Cinsa. Cina. Ada. Badan Intelijen Cina. Apa namanya? BIC. Badan Intelijen Cina. Itu mana yang atas tadi? Yang tadi atas ada. Badan Intelijen Cina. Apa namanya? Ministry of State Security. Oh, MSS. ini mah kementeriannya. Oh, kementerian. Kementerian. Iya. Departemen Keamanan. Tapi ininya. Tapi itu organisasi MSS. Berarti dia ada menterinya. Tapi nggak pernah kita dengar juga namanya. Iya, nggak pernah dengar. Menegakkan keamanan negara, perlindungan efektif melawan agen musuh, mata-mata. Oh, mata-mata. Iya. Tapi dia, walaupun dia kementerian, tapi memang tupoksinya adalah badan inian, dinas rahasianya. Dinas rahasianya, iya. Jadi benar-benar rahasia terjaga. Ya? Rahasia terjaga. Karena dia namanya aja juga nggak populer. Iya, benar-benar. Kita nggak ada ini, Bang. Apa? Kasus perduitan hari ini. Ada kasus perduitan. 14 pembobol bank Jateng. Waduh. Yang mana dulu? Oh, ada duit, ada juga. Oh, ada. Kalau masalah duit, ini. Tapi ya nggak terlalu besar lah untuk ukuran HOI ya. Cuma 5 miliar. Untuk ukuran HOI iya, nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Jadi semua juga udah tahu ada wacana renovasi gedung Kemendikbud. Sekarang namanya Kemenristek ya? Apa sih? Dikbud. Kan ada Risteknya juga, pendidikan, riset teknologi juga kan? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kemendikbud, Ristek. Rizky Teguh. Wah. Komik ya. Oh, Ristek ke kita. Karena kan Pak Nadiem, Mas Menteri kan teknologi juga beliau. Jadi nama kementeriannya jadi diubah waktu beliau naik. Padahal dulu Ristek itu ada di BPPT. BPPT, Ristek, Menristek dan Kepala BPPT. Bahkan pada satu saat pendidikan tinggi masuk ke Ristek. BPPT. Menristek. Iya. Dikti itu Direktorat Pendidikan Tinggi masuk ke di bawah Menteri Riset dan Teknologi. Sekarang kayaknya digabung semenjak Mas Menteri ini. Iya. Ada usulan anggaran 5 miliar untuk renovasi. Masih usulan ya? Katanya sih masih usulan. 5 miliar. Sudah ramai. 5 miliar. Sudah ramai di masyarakat. Ya. Biasa kalau dibandingin sama 5 miliar untuk renovasi gedung. Ini anak-anak yang sekolah online masih banyak yang belum bisa. Iya. Internetnya susah. Iya. Apa penanganan COVID belum beres. Ya. Tapi kok ada renov gedung. Nah, itu mencederai rasa keadilan masyarakat lagi. Pokoknya harusnya mungkin memang para petinggi kita, para penguasa, para decision maker itu harus bisa lah, nontonlah HOI. Bagaimana sentimen masyarakat sekarang, apapun kebijakan Anda itu akan dibandingkan dengan penanganan COVID. Karena sekarang lagi itu yang penting. Iya. Apalagi ini khusus Kementerian Pendidikan lagi. Iya, pada saat orang-orang masih banyak yang merasa kesulitan untuk sekolah online. Sekolah online masih susah. Anak nggak punya kuota, bahkan ada yang nggak punya gadgetnya. Dan nggak cuma anak-anak, guru-gurunya pun banyak yang kesusahan juga. Nggak semua guru udah siap gadgetnya. Atau uang untuk beli kuota pasti nambah. Mungkin 5 miliar kayak tadi kata Bang Abel bilang, menurut standar HOI nggak terlalu besar. Karena kita udah ngomong triliunan. Tapi 5M juga tetap gede, karena itu 5.000 juta. 5.000 juta itu, ya maaf ya. Kalau uang 10 ribuan, 10 ribuan untuk menjadi 100 ribuan untuk menjadi 10 juta. Itu 1 gepok. 10 juta. Berarti kalau 5.000 juta, berarti 5.000 dibagi 10. 500 gepok. 500 gepok. Ini gepokan kita aja juga segepok segini ada lumayan, iya. Seruangan ini. Itu segepok 5.000 juta kalau ditukar ke money changer.
asal nggak lecek, nilainya tinggi. Rupiah kita gitu gak sih Bang kalau lecek? Enggak, kalau kita sih enggak ya. Iya. Ini lebih besar lagi. Tapi ini belum ada, yang tadi belum ada dari Mas Menteri belum mengeluarkan. Masih usulan. Mudah-mudahan Mas Menteri langsung lihat, nggak usah. Iya. Kalau perlu pakai uang gua dah. Yes. Iya benar. 5 miliarnya buat ini aja. 5 miliar buat ini. Soalnya kan pasti ininya counternya kan ini sudah dianggarkan. Kadang suka gitu kan. Iya. Emang udah ada anggarannya. Udah ada anggarannya. Iya. Mau gimana 5M ini udah ada? Karena banyak sekali prestasi meritokrasi diukur dari seberapa banyak lo menyerap anggaran. Penyerapan anggaran, benar. Saya juga sempat dengar kayak gitu. Kalau misalnya APBN tahun ini tidak terpakai atau nyisa, tahun depan bisa dikurangin. Iya. Terutama untuk APBD, untuk ini ya, untuk provinsi-provinsi. DKI dikasih 70 triliun misalnya. Ternyata cuma dipakai 50 triliun ya, buat apa tahun depan ya? Tahun depan gak usah dapat 70 lah. Lo 50 aja dah. 50 aja. Kan nggak mau dong. Nggak mau kayak begitu, iya. Makanya tiap akhir tahun ada galian kabel. Enggak, bukan itu. Enggak lah. Enggak ya? Itu tiap bulan. Oh, tiap bulan. Tapi galian kabel bukan semata-mata ngabisin anggaran. Bukan semata-mata ngabisin anggaran dan bukan semata-mata pekerjaan pemerintah. Karena ada pekerjaan swasta juga. Ada. Galian fiber optik segala macam, terus galian macam-macam. Karena kadang saya suka sayang dan heran aja nih trotoar yang kayak di Kemang atau di mana tuh yang udah bagus, rapi, hancurin lagi buat galian kabel. Apakah nggak ada koordinasi ya? Maksudnya nih, ini gue mau bikin pipa pam nih. Iya. Semula mau sekalian nggak masukin kabel-kabel lo? Atau gitu nanti trotoarnya nanti deh gue benerin ya. Lo iniin dulu deh, sekalian hancurin dulu galian, baru gue rapiin trotoarnya. Terus sayang udah jadi trotoar, kan bisa koordinasi gitu kan. Iya. Mas trotoar udah jadi rapi dihancurin lagi kan sayang. Tapi masalahnya, aduh gue belum punya duit untuk ganti kabel-kabelnya. Oh, masih bisa nanti. Iya, baru bisa nanti. Baru bisa nanti. Nggak bisa kalau sekarang. Wah, kalau gue nggak kerjain sekarang, anggaran gue nggak tuh. Ya, ribet. Nggak semudah itu jadi pemerintah. Nggak semudah itu ya? Iya. Kadang saya sebagai rakyat suka mikir, contohnya gini aja, ada penanda jalan atau lampu lalu lintas yang kehalangan pohon, batang pohon. Iya. Kalau saya mikir kan, tinggal nurunin orang potong, udah beres kelihatan. Iya. Tapi kayaknya nggak semudah itu, Bang. Nggak semudah itu. Koordinasi kemana, dinas pertamanan mungkin, ke apa sih yang kalau urusan jalan-jalan, tanda-tanda jalan. Itu dishub. Dishub, ya kan? Mungkin ada hubungan sama PU juga mungkin, soal jalanan. Nah, mungkin seribet itu. Kalau gua kan mikirnya, ya cepet aja lah itu tinggal dipotong biar jelas lampu merahnya, atau lampu merah nggak kehalangan kan, suka gitu. Iya. Jadi mungkin kita sebagai rakyat tidak bisa berpikir sekompleks itu. Jadi jangan menganggap lambat kerjanya. Iya. Birokrasi yang harus dijalani itu harus terlaksana. Kalau enggak akan menimbulkan tendensi untuk korup. Begitu birokrasi nggak dijalanin secara benar, nah itu pasti ada sesuatu yang bisa dikorup. Iya. Gitu. Iya. Penebangan yang tidak pakai cara-cara yang benar. Birokrasi. Nah itu kemungkinan akan ada di korup. Iya. Serba salah jadinya. Jadi kalau ada yang fasilitas umum kurang oke tungguin aja lah. Nanti pasti dikerjain. Yang harus dibenerin adalah bagaimana birokrasinya itu menjadi lebih simpel. Lebih simpel. Sehingga cepat. Sehingga satset. Ya benar, satset ger. Jadi satset ger. Cepet gitu ya. Iya. Nah ini terjadi juga nih sama masalah vaksin. Tracing PCR di Peduli Lindungi. Gua kemarin PCR di sebuah tempat yang gede ini mah. Iya. Tapi tidak terafiliasi ke Peduli Lindungi, tidak ada daftar di gue. Udah ditanya nggak bisa dimasukin situ? Gua nggak nanya karena gue pikir segede ini mah udah masuk. Ternyata nggak masuk. Jadi tetap pakai soft copy. Iya, gue harus bawa itu. Emailnya tetap ada. Iya. Tapi dia nggak masuk ke paspor digital gue. Paspor digital. Tuh, rapid antigen di laboratorium klinik biasa ada. Ini di aplikasi? Klinik biasa. Ini di aplikasi. Oke. Ini ada yang di samping PKS tuh, IMC ada. Dan ini ada sebuah yang besar tapi nggak masuk. Sangat disayangkan menurut gue. Apakah itu masalah birokrasi juga? Mungkin masalah birokrasi. Jadi semoga bisa lebih cepat lah.
Satset. Karena kalau itu nanti itu dijadiin syarat, kita nggak ribet lagi. Iya. Lo habis PCR kapan nih? Ada nih. Ada, tinggal dicari. Nggak perlu ada cari soft copy lagi. Soft copy lagi. Ya udah ada di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi udah berapa kali kita sebut di acara ini, Bang? Ya mungkin akan segera melakukan apa namanya ya. Kita lebih sering sosialisasi Peduli Lindungi dibanding TV-TV swasta gitu, nggak pernah mereka sosialisasi. Iya. Paling lewat berita aja. Iya, kalau kita mah jelas langsung. Kita ngasih tahu kekurangannya. Jujur. Tapi kelebihannya pun kita kasih tahu. Iya, kemudahannya tinggal QR code, tinggal scan, tinggal ini, dan kekurangan seperti ini bisa kalau ditindaklanjuti oleh Peduli Lindungi, tolonglah yang PCR dan swab itu harus terafiliasi. Minggu lalu saya sempat ke suatu tempat umum, harus scan dulu kan. Iya. Set, loadingnya lama nih. Lama saya tungguin. Tadi saya hapus dulu aplikasinya, masuk lagi, check in. Loadingnya lama lagi. Kenapa? Pas habis QR, nggak tahu. Pokoknya buka aplikasi cepet, masukinnya cepet, tapi pas foto QR, loading. Satpamnya bilang, loading ya mas? Iya. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Nah. Lagi-lagi ada celah di situ. Ada celah di situ. Karena emang berarti kalau satpamnya udah ngomong gitu, berarti sudah banyak orang yang loading. Itu. Apakah itu hanya terjadi di satu tempat atau di semua secara bersamaan? Nggak tahu juga. Cuma itu mungkin salah satu kekurangan yang bisa diperbaiki segera. Jadi loadingnya lama, akhirnya saya masuk aja. Iya. Loading terus. Ini masalah teknologi. Yakin udah masalah teknologi. Masalah teknologinya itu ya. Ya, teknologinya memang harus selalu di-update. Ya, karena ini penggunaannya luar biasa loh. Karena semakin banyak orang yang divaksin lagi tiap hari ini, berarti kan makin banyak orang pakai aplikasi itu lagi, makin banyak orang QR. Ya harus kuat. Entah servernya, entah apanya lah ya. Antara bandwidth-nya lah. Iya. Itu ya Peduli Lindungi ya, tolong. Itu dinas terkaitnya siapa sih Peduli Lindungi? Kemenkes, bukan? Harusnya sih Kemenkes ya. Mungkin bekerja sama dengan Kemkominfo? Harusnya. Iya. Karena semua. Dan bekerja sama dengan riset teknologi juga, jangan-jangan. Ristek. Bisa. Dan untuk komunikasinya bekerja sama dengan HOI. Dengan siapa lagi? Atau jangan-jangan orang-orang nggak sadar aja emang kita tuh sudah dibayar sama Peduli Lindungi sebenarnya. Bisa jadi dong. Ini halus banget loh, ini dari tadi promonya Peduli Lindungi. Jangan curiga seperti itu ya. Jangan curiga seperti itu. Karena jangan-jangan iya. Atau ini bisa menjadi contoh betapa halusnya marketing di sini. Nah, soft. Lagi ngobrol apa tahu-tahu Peduli Lindungi. Peduli Lindungi masuk. Kayaknya hampir setiap episode ada di Peduli Lindungi. Itulah. Dan selalu ada perbaikan-perbaikan yang kita sampaikan gitu. Usulan perbaikan yang kita sampaikan. Jadi kalau nanti suatu saat kita coba lagi pakai habis episode ini gitu, pakai lancar, bisa jadi karena episode ini. Pasti itu. Sudah kita kritik tanpa solusi. Iya. Karena yang bikin solusi mereka. Iya. Kita hanya kritik aja. Iya. Kita lanjut lagi berita apa? Oke. Ini masalah yang tadi 5 miliar katanya kecil. Wah, ini. Sekarang kita hitungan triliunan. Sorry ya, mainnya triliunan. Ya. Dan ternyata menteri-menteri kita ini cukup ramai dibicarakan nih. Iya. Di masa pandemi, di saat rakyat banyak yang susah pekerjaan, ada yang dipecat, ada yang harus kerja banyak untuk menutupi kebutuhan. Beberapa pejabat malah makin kaya, Bang, di masa pandemi. Termasuk presiden kita. Termasuk Pak Presiden Alpha Conde. Bukan itu. Gini soalnya presiden gini tadi. Tadi saya masih. Di acara ini boleh ngerokok nggak? Boleh. Oh boleh ya. Boleh. Iya. Di morning show lain nggak ada yang boleh ngerokok. Nggak ada. Iya. Iya. Jadi kepada anchor, pengen mulai ke sini. Iya. Gue tahu lo sebenarnya pada ngerokok. Man nggak berani aja lo. Pindah sini Biasanya hanya bisa di backstage atau saat iklan. Iya. 30 detik lagi. Oh iya. Aduh. Gue tahu. Ya. Acara ini bebas. Iya. 70% dari pejabat kita. Oh iya. Berdasarkan LPKHN ya. Apa itu LPKHN? LHKPN. Apa tuh LHKPN? Laporan harta kekayaan pejabat negara. Oh ada itunya, lembaganya emang KPK. Oh ini laporan dari KPK, tapi nama laporannya LHKPN. LHKPN. Emang negara singkatan, saya senang sekali. Iya. Saya senang sekali berada di NKRI ini. Iya, udah singkatan juga. Emang udah negara singkatan. Singkatan. Iya, dari zaman BPUPKI, udah ada. Bahkan ada dulu BP7. BP7. Lo tahu nggak P-nya sampai 7 loh. Sampai 7 P-nya. Iya. Itu apa BP7? BP7 itu badan, pokoknya
Empat di antara 7P itu adalah P4. Kan kita juga punya dulu P4, pelajaran P4 itu. P4. Pelajarannya P4-nya. Iya. Cuman lembaga yang ininya BP7. BP7. Coba kita lihat BP7. Kita emang negara NKRI ini memang senang sekali dengan singkatan. Segala macam disingkat pokoknya. Kalau bisa disingkat. Saya ingat sekali yang saya ingat dari pelajaran SD ada, kalau ini akronim ada IPOLEK Sosbud Hankamnas. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional. Entah akronim, entah singkatan, seneng pokoknya. Iya. Menjihi Gubiniu. Apa itu? Merah, jingga, kuning ya. Tuh kan? BP7. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. P4 itu kan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, ya kan? Badan yang mengurusnya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Berarti 4 di antara 7P itu adalah P4. P4 harus kita cari juga lagi. Seperti Basarnas, Badan SAR Nasional. SAR-nya adalah singkatan. Search and Rescue. Ya. Jadi ada singkatan di dalam singkatan. Seperti AMD, ABRI masuk desa, ABRI-nya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Seperti Perbanas. Persatuan Bank Perbanas. Jadi tadi LHKPN. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Iya. Apa itu tadi tuh? Apa tadi yang paling tinggi? Siapa yang penaikan paling tinggi tadi? Mas Menteri juga. Mas Menteri. Sandiaga. Mas Menteri punya kekayaan yang paling tinggi. Mana tadi artikelnya? Waduh. Ini udah banyak juga yang bilang taruh di sini dong ininya. Biar kita bisa lihat juga, penonton bisa lihat juga. Gimana? Mau dilakuin kemauan penonton? Apa nunggu sponsor? Nunggu sponsor. Tadi yang paling tinggi Mas Menteri Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu punya kekayaan sekitar 3 triliun. Tapi secara presentasi dia turun. Kekayaannya. Nanti kita lihat ya. Mungkin semenjak beliau mencalonkan jadi presiden kemarin kali. Kan ini tahun ini. Turunnya kekayaannya? Turunnya di tahun ini. Turunnya di tahun ini. Dibanding tahun lalu dia udah jadi aduh. Mohon maaf tadi udah ada sebenarnya datanya. Mohon maaf pemirsa, datanya sudah ada. Karena loading lama kayak Peduli Lindungi jadi hilang. Oh. Padahal ini padahal pakai Google Chrome loh, bukan pakai Peduli Lindungi ini. Iya. Dan tidak pakai QR code. Itu tuh paling atas sudah ada tuh, laporan harta Kabinet Indonesia Maju. Paling atas. Nah, itu dia LHKPN. Siapa anggota kabinet terkaya dan siapa yang persentase bertambahnya tertinggi? Iya. Cuma ada juga kabinet yang punya harta cuma 3 miliar. Ada. Anggota kabinet yang cuma 3 miliar karena ini Hoi ya. Iya. Hoi ngomongin 3 miliar mah cuma. Ya. Itu total, Bang. Dia 3 miliar total kekayaan dia. Termasuk aset. Iya. Nggak banyak ya? Enggak. Untuk hitungan pejabat nggak banyak. Nggak banyak miliar itu. Mas Menteri 3 triliun 815 miliar 767 juta 368.190 rupiah. Kita minta 6.000 aja bisa tuh kayaknya, Bang. Dikit. 6.000 miliar. Komanya tuh banyak banget ya. 12. Iya. Ini harta terakhir beliau berarti? Iya, sampai dilaporkan ini. Oh, sampai dilaporkan. Gitu. Berarti di antara kabinet paling tinggi beliau. Iya. Tapi kalau prosentasenya ada nggak yang tertinggi siapa? Di bawah berarti? Siapa yang paling tinggi? Secara prosentase. Meningkat secara ini. Oh, ada tuh. Ada. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas jadi anggota kabinet dengan presentasi pertambahan kekayaan tertinggi. Iya. Pada LHKPN 2020 nilai kekayaannya 11,2 miliar yaitu naik 1092%. Artinya 10 kali lipat. Dari kekayaan laporan terakhir 2018. Jadi naiknya 1000%. Kalau beliau punya aset, itu mungkin nggak? Apresiasi. Iya, terjadi apresiasi dari aset-aset itu dalam waktu 3 tahun. Sangat mungkin. Banget. Kan bisa aja tanah, properti, atau saham yang punya saham-saham blue chips. Kita akan bahas blue chips itu apa nanti. Iya, mungkin punya saham-saham BBCA atau UNVR. Nah, Anda kan sudah mulai bibit.com ya? Apa sih? Apa yang itu? Bit apa? Apa? Lo bilang lo mulai
Mulai apa sih? Mulai investasi pakai aplikasi. Itu pintu kripto. Pintu. Pintu kripto. Pintu.com. Pintu ID aja. Pintu. Di aplikasi. Oh, di itu aplikasi. kripto. Oke. Kalau kripto di bawah BPPT. Kripto. Kripto bawa BPPT? Iya. Bukan bawa OJK? Bukan. Kalau OJK tuh aplikasi saham, aplikasi reksadana OJK. Bibit. Ada tuh, Bibit ya? Bibit ada. Itu mungkin di OJK. Ajaib juga tuh saham ada. Ya. Itu di OJK. Mungkin bisa di sini. Nanti akan daripada Bibit Bibit sama Ajaib saya lihat naro di banyak warna biru tuh banyak sekali kan di Senayan di mana? Sini aja. Iya. Birunya udah ada. Udah. Birunya udah ada, tenang aja. Gampang. Iya. Mau biru dua-duanya bisa loh. Bisa kan? Bisa. Orang ini mau diganti ini bis itu bit bisa. Iya. Menteri Luar Negeri, menteri kita nih yang sangat Ibu Retno Marsudi. Naiknya 41%. 41%. Itu peringkat kedua. Tapi jauh banget ya Bang. Peringkat satunya 1000%, peringkat kedua 41%. Oh iya. Sekarang kekayaannya total 25,5 miliar. Dari sebelumnya 18 miliar. Wow. Oh, ini berarti kenaikan berdasarkan persentase ya? Persentase. Ya, tertinggi ya. Abdul Hakim Iskandar, Menteri Desa dan PDTT. Singkatan lagi. PDTT. Daerah tertinggal. TT-nya 2. Kementerian Desa Pembinaannya. PDTT apa? PDTT itu Pembinaan Daerah Tertinggal. Ya kan kalau nggak salah? Tertinggal. Masa 2 PDTT? Dulu namanya bukan ini kalau nggak salah Bang, Kemendes nih. Iya, sama. Kemendes ya? Doang, tapi PDTT-nya kayaknya enggak. Daerah tertinggal dan transmigrasi. Transmigrasi. Sorry, kalau kita nggak ngerti atau kita nggak tahu. Dulu ya, masuknya ke Menaker. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oh, ya. Sebelum terbentuk Menteri Desa ini. Yang banyak diusung oleh Budiman Sujatmiko. Memang harus ada kementerian. Jadi 5 dengan persentase terbanyak, yaitu pertama tadi Menteri Agama, kedua Menteri Luar Negeri Bu Retno, ketiga Abdul Hakim tadi, Desa dan PDTT. Pertambahannya 35%. Yang keempat ada tapi apa tuh? Kekayaannya cuma 8,5 miliar. Oh iya, pertambahannya memang bisa 35%. Iya. Terlihat banyak, tapi total kekayaannya 8,5 M. Hanya untuk ukuran HOI. Hanya 8,5. Iya. Yang keempat ada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, 28%, tapi totalnya udah 94 miliar. Tuh. Itu banyak nggak? Banyak dong itu. 94 ya. Ya boleh lah ya. Boleh lah, masuk dalam ini kita, circle kita. Ya. Yang kelimanya Menteri Seknek. Pratikno. 26%. Sehingga totalnya beliau sekarang 10,3 M. Berarti paling tinggi tetap nomor 4 nih, 94 M secara total. Presentasi tapi 28%. Tapi secara kekayaan kita akan lihat. Nomor 1 tetap Mas Menteri Sandiaga Uno. Dengan 3,8 triliun. Tapi kan dia memang udah Businessman. Dari awal sebelum ikut perpolitikan juga sudah businessman beliau. Iya. Udah gitu punya YouTube juga, bikin podcast, ngapain ya? Udah punya 3,8 T masih bikin podcast gitu. Ngapain? Lo mendingan sponsorin kita. Oh, tapi ntar terafiliasi politik kita dong kalau disponsorin. Kan perusahaannya, kita nggak minta. Oh iya benar, kita nggak minta kementeriannya. Dari kementeriannya. Iya. Atau kalau kementeriannya mau sosialisasi boleh. Kan pariwisata. Iya, pariwisata dan Kemen. Work from Bali. Iya. Work from mana? Atau HOI from Bali? Bisa banget. HOI from Bali, nanti jadi background kita laut bisa. Atau kita ke Ubud, background kita sawah. Bebek. Kok bebek Bali, sawah? Bebek tepi sawah. Itu mah di Citos ada. Kita nggak usah ke Bali, di Citos ada. Iya, di Citos. Karena Studio Palapa pun siap untuk syuting di outdoor. Kru-krunya. Ya, masih lo kayaknya masih apa ya namanya ya? Kan gue mancing promosi. Masih. Tapi kayaknya nggak siap nih Studio Palapa. Lo coba lihat di beberapa episode yang lalu Ciling-Ciling Show. Iya. Live dari Cibodas. Live. Nggak mungkin. Ya. Live, bukan tapping, live. Dan aman semua koneksi. Aman. Padahal hujan. Wah, hujan itu sebuah apa ya, fenomena alam yang
TV sebesar apapun nggak bisa. Iya gitu, saya baru mau ngomong, saya pernah nonton TV saat hujan tuh laporan live-nya sampai harus tertunda karena sedang cuaca tidak mendukung. Kita jalan terus. Jalan. Aduh. Studio 9 loh. Aneh sih kalau kementerian itu nggak siap, nggak mau. Kita bisa. Mau work from mana? Bali lah. Bali Oke, siap. kita ke Bali. Bali siap. Sumba siap dong. Di mana aja kita siap. Sumba. Siap. Lombok siap. Apalagi siap. Iya. Jadi selama konten kita ada, pemandangan dari kekayaan alam Indonesia ada di belakang. Ada. Bukan sekedar ho-ho dan hi aja. Tidak sekedar itu. Wah, pemandangannya bukan kekayaan pejabat aja. Lo ngomong di sini man, ngomongnya di belakang lo. Pengen banget satir juga. Tadi kalau yang kurang jelas mendengar, tadi tim kreatif kita ngomong pemandangan bukan hanya pemandangan bisa jadi melihat kekayaan alam, bukan hanya kekayaan pejabat saja. Oke. Yang kedua, yang paling banyak, Sakti Wahyu Trenggono. Beliau menteri apa ya, Bang? Menteri apa ini? Apa Sakti Wahyu Trenggono? Menteri Pertahanan. Wamen ya. Coba dicari sambil dicari. Yang ketiga, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. 2,3 T. Yang tadi wajar. Bapak Sakti Wahyu 2,4. Pak Erick juga pengusaha. Sebelumnya, udah wajar. Bahkan punya Inter Milan. Sempat punya Inter Milan. Oh, itu Menteri Kelautan, Pak Sakti. Oh, Kelautan. Pak Sakti, tapi dia berarti dari pengusaha dulunya. Iya. Apa dari laut dulunya? Dulunya dari laut. Keluar dengan dana 2 triliun. Iya, harusnya sih beliau adalah pengusaha. Kalau enggak ya dari mana duit sebanyak itu gitu ya. Yang keempat sudah tidak asing lagi Pak Menhan Prabowo Subianto dengan kekayaan 2,029 triliun juga. Ini T semua nih. Iya. Semua. Yang kelima Mas Menteri lagi. Jadi dari dibuka Mas Menteri ditutup Mas Menteri 5 besar ini ya. Mas Menteri Nadiem Makarim. Kekayaan 1,1 triliun. Apakah ini udah masuk nilai valuasi Gojek? Enggak ya? Kayaknya enggak ada. Kayak lebih dari ini. Beliau udah keluar dari Gojek, tapi saham masih. Iya. Secara CEO keluar. Ya mungkin dia punya beberapa persen dari saham Gojek kali ya. Makanya tadi kita bilang kan kalau ada kisruh tadi anggaran renovasi 5M bisa dia bayarin sendiri. Karena kekayaannya segini. Ya, itu 5M itu berarti tinggal ngurangin yang 192. Itu doang tuh masih ada, depannya masih banyak. Depannya masih 18, Bang. Iya, masih 1,18 triliun. 1,187 triliun. Nggak berasa, Mas Menteri. Dan mungkin bisa jadi percontohan. Iya. Kalau lo mau renovasi cepat, mungkin ini dari dana pribadi juga nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, cuma siapa tahu sebagai Mas Menteri masih muda bisa contoh, udah nggak usah lah saya. Itu kan bisa mendapat simpati masyarakat. Betul. Nggak usah renov lah, saya udah cukup kayak gini. Udah cukup ya kan? ini. Iya. Siapa tahu Mas Menteri bisa ini, dan siapa tahu Mas Menteri bisa bilangin Gojek buat masuk iklan di sini. Nah, iya dong. Iya Mas. Jadi ada Mas Sandi dengan Menteri Pariwisata, dengan pariwisatanya untuk sosialisasi betapa keindahan alam itu sangat kaya, bukan hanya pejabatnya saja. Nah, dan juga bisa contoh work from everywhere. Tidak harus di rumah, bisa di Bali, bisa dimanapun. Kalau masih meragukan kemampuan teknologi dari Studio 9, bisa lihat video Celing-Celing Show Mas Menteri. Live from Cibodas. Waktu itu kita merayakan 100 episode ke-100 Celing-Celing Show. Wah. Yang waktu itu juga disponsori oleh Paradise Park. Paradise Park itu emang nggak lepas. Nggak lepas, itu emang perumahan terbaik. Iya. Jadi misalnya kita jadi sama pariwisata kita di mana-mana, terus kita bingung lapar, pesannya pakai apa? Pakai Gojek. Wes, masuk lagi Gojek. Ternyata. Jadi kalau dari Mas Menteri, Mas Nadiem nggak usah dari kementeriannya, dari Gojeknya aja. Dari Gojek. Tolong bilangin aja Jack. Dia manggilnya kan Jack, mau saya manggilnya Go. Iya. Kan dia yang bikin ini perusahaannya kan, jadi bebas lah mau manggil apa aja. Karya anak bangsa loh itu. Tapi Pak Abdul melihat penambahan harta ini sebelum kita mengakhiri berita yang tadi itu gimana? Wajar atau? Wajar kayaknya ya. Karena ada beberapa tadi aset yang terapresiasi. Iya. Terus juga ada beberapa bisnis yang justru di masa pandemi ini semakin naik. Iya. Bisnis kurir. Ternyata makin naik. Online shop ternyata makin naik. Bisnis provider katanya juga. Iya, karena kan orang pakai kuota makin banyak. Kuota banyak. Gitu. Frozen food
Frozen orang food. jadi pada bosan untuk nyetok di rumah. Iya. Jadi bisa jadi bisnis-bisnis itu yang membuat mereka semakin kaya gitu ya. Jadi jangan mikir wah ini mencari celah di masa pandemi, rakyat susah kok, menteri malah tambah kaya. Jangan berpikir seperti itu. Ya, kita kan tidak tahu mereka kerjaannya bisnis lainnya apa, aset mereka apa, tapi bisa dilihat sebenarnya dari semua laporan harta dari LHKPN yang dilakukan oleh KPK ya. KPK ya, karena kan setiap menteri, setiap orang yang mau jadi presiden, mau jadi menteri kan ada laporan dulu. Iya. Berapa kekayaannya. Dan laporan ini harus diingat, laporan ini adalah setoran kita sebagai yang punya. Terus kita laporin, bukan diteliti katanya. Nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Tapi kita yang laporin, orang yang ada yang nggak ngelaporin. Dia ngelaporin punya apa aja. Oh iya. Yang ngelaporin punya apa aja gitu. Ada orang yang nggak ngelaporin kan juga ada kan beberapa kasus yang ini belum ngelaporin. Misalnya bilangnya mobil 3 padahal punya 10. Misalnya gitu. Ya, itu mungkin aja. Gitu ya. Karena tidak diverifikasi kali atau sama KPK. LHKPN gitu. Iya. Berita terakhir kita. Berita terakhir. Wah. Terungkap sosok pria pembentang poster ke arah Jokowi, seorang peternak dan langsung diantar pulang polisi. Tulisannya adalah dia minta pakannya. Beli jagung dengan harga wajar. Beli jagung dengan harga wajar. Gimana sih? Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Karena jagung harganya lagi nggak wajar. Iya, untuk pakan ternak berarti. Untuk pakan ternak. Iya. Pak Jokowi lagi berkunjung ke makam Bung Karno kalau nggak salah. Iya. Pulang dari makam Bung Karno, keluar naik mobil, ada di Blitar ini, di Blitar. Iya. Ada ini orang membentangkan poster sama polisi sekitarnya diamankan lah. Dan orang pada kenapa diamankan? Orang itu juga protesnya cuma dia ingin minta sebagai petani harga wajar, kok bukan yang ngejelek-jelekin Jokowi, bukan yang ngejelek-jelekin pemerintah. Oh iya. Karena tidak semua orang bisa protes di sosmed mungkin Bang. Dan dia cuma nulis itu aja. Makanya orang pada komen. Iya. Tapi menurut beritanya juga bahwa ini adalah tindakan spontan dari pengamanan VVIP. Jadi kalau ada sebuah tindakan yang di luar kebiasaan, itu harus segera diamankan. Iya. Gitu. Mungkin ini bukan sebuah kebiasaan yang terjadi pada saat presiden lewat. Iya. Sehingga itu harus diamankan. Mungkin petugas pun hanya melakukan tugasnya. Pasti. Iya. Jadi bukan maksud pengen kasar atau apa. Ini kan lagi ini aja kunjungan. Tapi langsung nggak ditangkap kan? Nggak. Ujungnya tapi dikasih sembako katanya. Sembako Jokowi. Semua beres masalah dengan sembako. Nah, karena dia muncul secara tiba-tiba saat Presiden Jokowi. Coba baca dulu, Man. Videonya udah lihat, Bang? Gue belum. Belum. Ya jadi videonya gue lihat. Udah lihat kan? Yang keluar lagi dada-dada Pak Jokowi, tahu-tahu ada yang gini langsung polisi iniin. Terus orangnya diamankan. Diamankannya kasar gak? Kayaknya cuma mungkin langsung dituruninnya aja kali, langsung gitu terus langsung dipeluk gitulah, disingkir diamankan. Itu bahasa paling aman dari semua, diamankan. Ya. Mungkin peternak ini merasa harusnya nggak apa-apa karena juga dia sering melihat Pak Jokowi selfie sama masyarakat. Iya benar. Ya kan? Sering menyapa. Jadi merasa dekat dan dia berpikir kapan lagi ketemu Jokowi langsung nih. Saatnya saya ngomong aspirasi saya di negara demokrasi ini. Iya. Saya menulis yang kebebasan pendapat pun dijamin oleh konstitusi. Saya nulis untuk demi kehidupan saya sebagai ini peternak. Iya. Siapa yang kontrol ya? Turunnya itu tuh. Iya. Keluar lagi turun itu keluar. Iya. Ya kalau harga sembako kan sebenarnya ada harga eceran tertinggi kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah ya, ada diatur juga oleh Badan Urusan Logistik. Bulog itu bukan hanya beras ya kalau nggak salah. Badan Urusan Logistik mengurusin apa ya? Logistik ya. Jadi bukan hanya kalau hanya beras berarti Badan Urusan Beras. Buka barang. Badan Urusan Beras. Buber. Iya. Kalau buka barang, bukber. Oh, bukber. Iya. Bulog dalam bidang manajemen logistik, pengelolaan industri, pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik. Sesuai peraturan undang-undang. Oh, beras doang dia.
Beras dong perlu di ini, sembako juga ada kayaknya. Harganya jadi kalau nggak salah Pak Jokowi juga udah lihat deh, udah tahu soal berita orang pasang poster dan kayaknya beliau juga nggak ya, bukan yang nggak apa-apa lah gitu. Mungkin orangnya juga spontan kan dan petugas juga ya udah itu tadi ini kan kejadian di luar protokol, mungkin ya udah ditutup. Yang penting setelah itu tidak ditahan, nggak dipenjara, nggak diapa, dan mudah-mudahan aspirasinya nyampe. Ya benar. Malah mungkin aspirasinya akan jadi lebih nyampe. Karena Pak Jokowi itu ada apa sih kayak gitu? Ya rame-rame. Enggak Pak, enggak mungkin. Iya, mungkin Pak Jokowinya juga pas lewat udah nggak lihat lagi. Karena beliau udah jalan. Iya. Udah jalan. Ada apa itu? Ada ini. Emang apaan tulisan di posternya? Tentang jagung tolong harganya wajar. Emang ada ketidakwajaran di? Itu. Akhirnya dinotis. Walaupun akhirnya yang itu dikasih sembako. Iya. Ya, walaupun dia nggak minta sembako sebenarnya. Dia minta harga wajar. Tapi ya udah, Bapak dikasih sembako. Iya, selesai masalahnya begitu. Ya. Jadi untuk mengingatkan kalau protes-protes itu tidak semua orang bisa protes di sosmed, tidak semua orang bisa protes di depan gedung DPR. Mumpung ada Pak Presiden ke kota beliau ya itu aja sebenarnya. Atau semua orang kalau saya baca di internet ya membela Bapak itu sih nggak ada. Iya. Simpati sentimen orang semua ke Bapak itu. Karena tidak melakukan kekerasan, kata-katanya juga tidak kasar. Kata-katanya juga tidak kasar. Bahkan mural yang 404 not found aja Pak Jokowi sebenarnya santai gitu. Ya. Pak Jokowinya santai sebenarnya. Yang tidak santai? Yang tidak santai yang bukan Pak Jokowi. Dan sayangnya yang bukan Pak Jokowi itu banyak. Aduh. Mungkin tidak santai karena bukan di pantai. Wah, karena kalau di pantai kita bisa hohohi from pantai. Kekayaan. Iya. Wah. Melihat kekayaan alam, bukan hanya kekayaan pejabat. Gini, ya. Gini, pejabat gini, bukan ini. Pimpinan Alfa Conde dia di situ tuh Jakarta Timur. Condet. Iya. Gampang aja. Gampang, ya. Kita kayaknya sudah cukup ya. Cukup ya. Sudah terlalu banyak info masyarakat. Kita jangan muasin hohier lah. Jangan terlalu puas. Kami tidak mau membuat masyarakat terlalu pintar. Iya. Ya, kalau terlalu pintar masyarakat jadi susah kena berita hoax. Iya. Karena gue pernah mendengar juga tuh di kalangan militer mana gitu. Dicari kadet-kadetnya dengan IQ maksimal. Jadi setinggi mungkin? Bukan. IQ-nya ada maksimal segini. Oh, ada IQ maksimal? Iya, katanya ya. Biar apa? Biar karena untuk IQ tertentu udah nggak bisa di brainwash lah. Kasarnya tidak bisa dimasukin. Dikendalikan. Iya. Dikendalikan. Lama-lama lu yang di sini loh, Pak. Iya. Beraninya nyeletuk doang dari jauh, Bang. Iya, nyeletuk kurs deh. Untuk beberapa institusi militer ya, tapi bukan di sini. Mungkin di Gini. Mungkin di Gini. Di Gini atau di itu kali di Dinas Rahasia Cina yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa itu. Ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Kita sudah membahas banyak sekali dengan durasi yang cukup kayaknya paling panjang ini ya. Hah? 80, 90 ya. Berapa? Ini 45, 50, 95. Astaga, ini terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Terlalu banyak ini. Kita mau edit juga gimana? Iya, ini kita terlalu menyenangkan hati, Bang. Jangan. Sore langsung. Tayangin nanti sore ya. Langsung nanti sore. Hari ini kita tapping ini siang. Tadi itu kan terpotong azan. Sebenarnya minggu depan apa baju kita, Bang? Nah ini kita minta apa usulan. Kita usulannya. Bajunya apa kira-kira ya? Akhirnya kita menjadi bumerang sendiri ini. Iya. Kita memberi beban kepada diri sendiri. Padahal awalnya kan cuma pakai kaos-kaos aja biasa. Iya. Mana sepatu yang udah beneran lagi tuh, gue coba lihat tuh. Sepatu yang udah jarang banget gue pakai ini. Iya. Gue pakai lagi sekarang. Demi hohoi. Ini kacau sih, totalitas kita udah nggak bisa dipungkiri lagi, Bang. Kita harus pungkanan. Bagus. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Hohogi
Pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Alright, mantap.